Sudah, Pak. Oke. Belajar tentang entitas kurva, gitu. Kurva entity. Ini ya suatu entitas gitu ya, suatu entitas kurva. Ini referensinya. Saya pakai referensi ini. Yang pertama ini Computer Aided Design, ini dari Taylor and Francis. Computer Aided Design, a Conceptual Approach. Di sana ada chapter 4-nya. Terus saya juga pakai ini, Integrated Computer Aided Design in Automotive Development. Dia kalau saya komentari, ini bagus banget untuk yang pemula, tapi kurang dalam. Dan ilustrasinya kurang banyak. Ilustrasinya kurang banyak. Terus yang ini, yang referensi kedua, ini cukup apa ya? Cukup lengkap ilustrasinya, tapi yang di chapter 3 ya, tapi dia terlalu matematis. Jadi sangat matematis. Banyak operator-operator yang ini banyak operator-operator matematik yang mungkin susah dipahami atau mungkin ya harus Anda pelajari lagi gitu. Terus selanjutnya adalah slide tahun lalu. Jadi ini kenapa? Slide tahun lalu, slide-nya Pak Bambang. Nah, ilmu-ilmu terkait apa yang mungkin Anda perlu pahami? Di antaranya adalah aljabar, jabar linear ya, linear algebra. Terus vektor, terus matrix. Jadi 3 hal ini. Sudah belajar ini semua? Linear algebra, vektor, matrix. Sudah belajar? Gimana? Sudah? Sudah. Di kapan? Di mata kuliah apa? Kalau vektor di kinematika, Pak. Ini kinematika ya. Dengan siapa? Pak Dani. Pak Dani. Oke, vektor. Terus matrix. Belum kayaknya, Pak, kalau kuliah. Mungkin di SMA atau SMK. Oh, oke. Sebetulnya vektor itu bisa dibawa ke matrix juga ya. Kalau Anda masih ingat mungkin ya. Misalnya ini suatu vektor posisi begitu. Maka kalau Anda ingat 2i plus 3j gitu ya. Terus ada ini adalah R1, ini R2 begitu. Terus misalnya 3i plus 4j. Nah, ini bisa dibawa ke vektor, ke matrix. Nanti jadinya gini, R1, R2. Nah, nanti ini di CAD nanti akan belajar banyak sih. Di CAE maksud saya. 2, 3, 3, 4, IJ gitu ya. Jadi ringkas ya. Jadi ringkas. Vektor bisa ditulis jadi kayak gini. Matrix itu tujuannya biar persamaan yang banyak, mungkin ratusan atau ribuan baris gitu, nanti bisa diselesaikan secara matematis gitu. Nanti kalau Anda mau menghitung yang di elektronika dasar itu ada namanya teori, bukan teori ya, yang itu ya, ngitung arus di beberapa cabang itu bisa diselesaikan dengan matrix. Nanti ada berapa persamaan, nanti dimasukkan ke komputer, nanti sudah ketemu matriksnya itu dimasukkan ke komputer,
komputer bisa solve sendiri. Jadi ada caranya. Komputer bisa pakai determinan macam-macam, nanti langsung bisa diselesaikan oleh komputer. Gitu. Jadi matriks dari vektor dibawa ke matriks, terus untuk apa? Untuk diselesaikan oleh komputer. Nanti pas CAE, Computer Aided Engineering, itu nanti Anda akan belajar itu. Kalau linear algebra masih ingat nggak ya? Udah dapet belum ya di matematika teknik? Linear algebra atau aljabar linear. Udah dapat belum? Kalau matematika teknik paling dari limit mulainya sih Pak, nggak dari aljabar linear. Ya, sebetulnya aljabar linear cukup simpel ya. Ya nanti Anda persamaan-persamaan biasanya. Oke, Anda perlu tahu beberapa need to know ya, maksudnya yang target dari kuliah hari ini untuk yang identitas kurva. Ada koordinat lagi Pak, kemarin di datum sudah. Tanpa diulang-ulang terus, dan nanti ditambahi sedikit. Koordinat nanti ada, kalau kita ini kan nanti ada beberapa. Kartesian, ini yang paling familiar. Ada yang tahu koordinat yang lainnya? Selain Kartesian? Kalau Kartesian itu yang XY. Ada yang tahu koordinat selain Kartesian? Silindrikal, Pak. Silindrikal. Ini biasanya untuk 3 dimensi, tapi ya 2 dimensi nanti sama aja dengan satu lagi. Apa? Selain silindrikal. Mungkin yang paling familiar dua ini sih, Kartesian dan silindrikal. Yang satu lagi apa? Kalau silindrikal nanti gini. Di fisika mungkin sekali listrik mungkin ada. Ya apa lagi selain silindrikal? Spherical. Spherical ini nyontek slide atau gimana? Atau sudah dapat sebelumnya? Iya Pak, nyontek Pak. Oh ya, oke. Spherical gini ya. Nanti ini misalnya ini diagram Kartesian gitu ya. Spherical ini bola, jadi ya bola gitu ya. Tapi yang sering kita pakai adalah dua ini, Kartesian sama silindrikal. Bahkan beberapa metode finite element pakai silindrikal. Enak pakai silindrikal beberapa metode finite element. Terus selanjutnya adalah parametric form. Ini mungkin Anda belum terlalu paham. Intinya nanti akan dari persamaan biasa nanti akan kita bawa ke parametric form. Jadi di program itu bacanya parametric form ini ya. Bukan persamaan yang nanti itu nanti perlu kita ubah menjadi parametrik, bentuk parametrik. Poin, titik, line, garis. Circle apa circle? Lingkaran. Elips. Elips bedanya dengan lingkaran apa? Lebih lonjong, kayak telur. Enggak, kayaknya enggak sih. Ada yang tahu? Itu Pak, ada apa? Eksentrisitasnya Pak. Beda. Itulah, oke. Ada 2 titik. Ya, elips ya. Sebetulnya ya kayak telur, tapi juga nggak kayak telur banget ya. Tapi ya bisa dikatakan ya lonjong gitu. Ya lonjongnya gini aja. Kabelnya perlu ganti.
berapa macam koordinat. Cartesian, cylindrical, sama spherical. X, Y, Z ini yang mungkin Anda paling kebayang ya. Anda paling kebayang ya, misalnya ini Z, ini X, ini Y misalnya ya. Maka X itu adalah konstan, Y-nya ya suatu konstanta lebih tepatnya. Ini Z, suatu konstanta. Misalnya kita bilang koordinat dari suatu titik adalah 2,3,4. Nah, langsung kita bisa terjemahkan ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya gitu ya. Cylindrical berbeda, dia prinsipnya berbeda. Misalnya kita pakai acuan dari sumbu X, Y, Z ini ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Atau lebih tepatnya gini. Nah, kita buat jadi titik-titik. Maka Z-nya misalnya kita tetap pakai Z itu ya. Jadi Z-nya adalah ke sana. Jadi Z-nya itu adalah tinggi ya, tinggi. Mungkin ada titik nolnya begitu. Jadi ini titik nolnya kita anggap titik nol gitu terus. Jadi misalnya titiknya itu ada di sini, ada di sini. Titiknya ada di sini, maka misalnya ini 2 mm gitu ya, 2 mm. Maka ini Z, Z sama dengan 2 mm. Terus R itu apa? R itu adalah jari-jari. Jadi begini ya. Misalnya jari-jarinya adalah 1 mm atau ya biar beda itu ya 1 mm aja lah. Mungkin secara proporsional jadi enggak. Ya ini ilustrasi aja. Jadi 1 mm jari-jari. Jadi ini jari-jari lingkaran ini. Jari-jari dari silinder itu. 1 mm. Terus theta itu adalah sudut. Jadi di misalnya titik ini ya nanti ada dari rentang 0 sampai 360 derajat. 0 sampai 360 derajat. Misalnya nolnya adalah di sini, sudut nolnya adalah di sini, maka misalnya ke sini ya nanti 270 derajat. Dan seterusnya. Seterusnya ada aturan tangan kanan dan macam-macam. Tapi ini hanya ilustrasi saja. Nah, spherical itu adalah suatu bola ya. Suatu koordinat bola gitu. Jadi sudah kebayang ini ada 2 sudut. Terus ada R. R itu jari-jari. Nah, ini sudutnya sudut yang di sini sama sudut di sini. Nah, nanti digabung nanti akan bisa membentuk suatu koordinat. Nah, tapi untuk Anda mungkin Anda perlu mengingat ini aja, Cartesian. Misalnya Anda perlu mengubah ke cylindrical, bisa aja, nanti diubah. Tapi yang paling penting adalah Cartesian. Anda paham tentang Cartesian. Tapi misalnya Anda ditanya tentang cylindrical, Anda paham. Secara umum konsep cylindrical itu bagaimana? Spherical itu secara umum konsepnya bagaimana? Dan ada beberapa kasus memang lebih enak kita pakai koordinat cylindrical. Misalnya ada 2 titik. Titik A dan titik B. Ini ada X1, Y1, Z1. Terus ini ada X2, Y2, Z2 gitu ya. Misalnya Anda ditanya, berapakah R? R itu mencakup dari A ke B. Maka ini mirip kinematika ya sebetulnya. Mirip kinematika, nanti Anda cari delta X-nya di sini, terus delta Y-nya. Nah, kalau misalnya ini 3 dimensi, maka delta Z-nya ya. Delta Z-nya perlu dicari.
nanti akan ketemu R. Nah, ini jarak antara dua titik untuk Cartesian. Ada yang bilang Euclidean Cartesian distance. Ya. Ya, ini basic. Ada yang mau ditanyakan? Harusnya jelas ya. Kenapa kok bisa dapat ini? Kenapa bisa dapat ini? Ada yang tahu? Rumus apa ini sebetulnya? Pythagoras. Nah, nanti dipikir sendiri bagaimana kok bisa ini X1, X2, Y1, Y2, Z1. Jadi kalau kita buat 3 dimensinya gitu ya, ada jarak titik sini ke titik sini gitu. Nah, nanti kan bagaimana gambarnya ya silahkan dicari. Nah, menarik untuk di ini ya, dicek atau pakai diagonal di kubus begitu ya. Nanti mungkin bisa kebayang ininya apanya dari sini ke sini diagonalnya jaraknya berapa, nanti akan kebayang berapa rumus ini pakai kubus. Nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, kita sudah tahu tentang koordinat titik. Makanya sebetulnya titik nggak usah kita definisikan ya, tapi di sini ya kalau kita sebelum membahas kurva ya kita harus bahas satu titik dulu ya, titik. Nah, ini ilustrasinya ya. Ilustrasi misalnya ada titik di sini dengan koordinat Cartesian. Maka dia PXYZ. Absolut jadi ya positif. Semua. Nah, ini di Creo atau di mana? Saya kurang tahu Pak Bambang ngambil dari mana? Dari slide tahun mana? Di Creo atau mungkin di token. Terus jadi sebetulnya Creo itu kelebihannya memang di ini sih, di sisi akurasi. Creo Roeng ya. Roeng itu dari sisi akurasi tidak bisa dipungkiri. Kalau CAD yang lain mungkin masih ada hidden error ya, hidden errornya masih ada. Creo dikenal sebagai penelitiannya, presisinya presisi tinggi. Kita bisa verifikasi dia tuh koordinatnya di mana, itu bisa diverifikasi dengan sangat jelas dan sangat teliti. Oke, ini contoh untuk cylindrical. Ya intinya Z, terus ada R, ada theta ya. Z ya R itu jari-jarinya. Jadi mau di sini nanti juga koordinatnya R, tapi tetanya beda. Nanti theta 2 gitu ya. Mau selama dia masih dalam satu putaran ini, maka R-nya ini tetap ya. Misalnya R-nya sama, itu jari-jarinya sama. Yang beda nanti adalah tetanya. Terus Z itu posisi ini ya, posisi semacam tingginya ya, tinggi dari silinder. Kalau R itu jari-jari dari suatu silinder, theta itu ya putaran dari jari-jarinya itu. Nah, tapi dia jarang dipakai, tapi jarang bukan berarti tidak pernah. Soalnya di finite element yang pernah saya buat itu dia pakai silinder. Lebih enak beberapa yang pakai silinder karena dia bisa mensimplifikasi masalah, terutama untuk benda-benda yang cylindrical terkait atau mungkin boundary-nya itu di pinggir-pinggir itu sama semua, itu asumsi panasnya atau mungkin asumsi medan elektromagnetiknya atau mungkin asumsi bebannya di pinggirnya itu sama semua, dia pakai absolute cylindrical coordinates. Terus nah
nanti sebelum kita masuk ke parametrik function, ya suatu entitas itu pasti ada titik awal dan titik akhirnya. Ya. Ada titik awal dan titik akhir. Kira-kira seperti itu. Titik awal dan titik akhir. Nanti akan ada semacam rentang gitu ya. Rentang misalnya dari T0 ke T1. Ada semacam rentang. Jadi dari titik awal ke titik akhir. Ya, ini incremental. Incremental itu apa? Ada yang tahu? Incremental. Saya ngomongnya udah benar belum? Incremental. Oke, ya, incremental. Ada yang tahu artinya apa? Incremental. Tambahan, Pak. Tambahan gimana, Mas? Nggak tahu, Pak. Tambahan sudut. Translate-nya, Pak. Translate-nya, oke. Jadi ini misalnya. Jadi ini terkait incremental itu sebetulnya ini misalnya awalnya adalah kita punya apa ya? 20 gitu ya. Stok barang kita minggu ini hari ini ada 20. Sebulan lagi nanti akan tambah jadi tambah 5 gitu. Terus tambah 5 lagi di bulan selanjutnya. Tambah dengan nilai yang tertentu, bisa tetap, bisa enggak, tapi ada nilai-nilai tertentu. Biasanya tetap sih. Untuk pembicaraan umumnya itu biasanya tetap. Jadi di paper saya juga nyebut incremental itu. Jadi ada penambahan gitu, penambahan. Nah, untuk kasus ini incremental Cartesian coordinate, kalau yang tadi kan cuma satu titik ya, ini ada beberapa titik. Jadi dia ada geser dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Dia seperti ini. Tambah delta X, tambah delta Y, tambah delta Z. Untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain bisa digambarkan seperti ini misalnya. Delta X, delta Y, delta Z. Ada perubahan. Center point. Ya, ini salah satunya ya. Nanti ada semacam delta. Ini array. Circle. Ya, suatu ini. Apa namanya? Array itu. Terus ini ya, incremental cylindrical coordinate itu juga bisa. Jadi ada delta-deltanya lah. Nah, garis. Ada yang tahu? Jadi persamaan garis yang paling sederhana adalah ini. M itu apa ya? Kemiringan, Pak. Gradien, kemiringan. Kalau C apa C? konstantanya, Pak. Konstanta apa, Mas? M itu kemiringan, ya, oke lah, kemiringan, memang benar. M itu kemiringan. Jadi semakin curam, maka M-nya semakin tinggi. Semakin datar, M-nya semakin rendah. M-nya berlawanan sini, maka M-nya adalah kurang dari 0 atau negatif. Semakin curam gini, maka M-nya semakin negatif. Semakin datar gini, maka M-nya mendekati 0. Jadi negatifnya semakin sedikit.
sudah hampir berpindah. Jadi kalau ini arah jarum jam, maka semakin lama pas angka 3 itu nanti dia adalah M-nya adalah 0. Ketika angka 4 dia sudah negatif gitu ya. Jarum jamnya angka 4. Terus ketika di sini dia sudah kembali 0 lagi. Terus dan seterusnya. Nah, C ini apa C? Kalian tahu C ini apa? Misalnya X-nya saya sama dengan kan 0, maka Y sama dengan MX plus C. Misalnya X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan apa? C, Pak. Pak. Maknanya apa maknanya? Artinya apa artinya? Ketika X Naik turunnya, Pak, yang di sumbu Y-nya. gimana? Apa yang melewati sumbu Y-nya itu posisinya, Iya. potongan di sumbu Y-nya. Jadi C itu adalah ini gitu ya. Misalnya C-nya gini ya, C-nya gini di sini ya. Jadi C-nya negatif. Misalnya gini, C-nya di sini C-nya. Ya bisa positif bisa negatif tergantung titik potongnya antara garis dengan Y ini di mana itu. Y sama dengan MX plus C. Oke, ini harapannya jelas. Nah, nanti ini baru 2 dimensi ya. Ini paling simpel. Nanti ada 3 dimensi. Garis untuk 3 dimensi sudah beda lagi. Nanti mungkin sama dengan seperti ini. MX MY plus C. Nah, mungkin bukan Y sekarang, Z ya. Z sama dengan MX plus MY, M1, M2, dan seterusnya. Jadi kemiringan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan macam-macam. Dan mungkin tidak sesimpel ini. Untuk cari M, cukup mudah. Cari M gimana? Misalnya ini grafik jarak itu ya, jarak. Terus ini adalah waktu gitu. Atau ini displacement itu. Jarak dan waktu. Maka cari kecepatannya gimana? Cari kemiringannya gitu ya. Kemiringan itu kan kalau di grafik seperti ini displacement misalnya. Itu kan kemiringan dari grafik displacement versus waktu itu adalah kecepatan ya. Kemiringannya ini adalah kecepatan. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya M ini? Jarak bagi Delta Y per X, Pak. delta Y per delta T ya. Nah, sebetulnya fisika yang kinematika dan dinamika itu sebetulnya ya menurunkan dari persamaan matematika. Jadi kalau ada orang bilang matematika itu bisa menjadi tools atau alat untuk menyelesaikan berbagai masalah di ekonomi ataupun di fisika, kimia, itu sebetulnya juga tidak omong kosong. Maksudnya itu memang bisa. Yeah. Jadi delta Y kalau kita bawa ke sini delta Y per delta X. Yeah. Nah, sekarang kita bawa parametric equation. Sebetulnya apa sih parametric equation? Parametric equation itu misalnya kita punya 2 koordinat tadi ya. Koordinat X1, Y1. X2, Y2. Jadi di sini untuk berpindah dari titik ini ke titik sini itu pasti ada rentang ya. Jadi bayangkan aja dia bergerak gitu. Ketika dia belum bergerak, kita bisa katakan begini ya. Jadi ini 0% gitu, 0%. Terus ini 50%, ini adalah 100%. Nah, jadi T itu sebetulnya seperti itu. Jadi melambangkan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Atau untuk menggambar lebih tepatnya, komputer kan perlu titik acuan kan. Tidak bisa dia tiba-tiba garis gitu. Ya, tapi kita perlu menentukan
titik awal sama titik akhir. Baru dia bisa menggambarkan istilah. Atau paling enggak ya drag and drop ya. Kita tarik itu. Mau kemana itu nanti titik akhirnya di mana. Nah, komputer perlu itu. Makanya ada parametric equation. Nah, parametric equation-nya untuk berpindah dari titik ini ke titik ini, ya intinya gambaran gampangnya itu mungkin secara visual seperti ini. Jadi awalnya nggak ada garis kan, nah dia masih 0%. Atau T sama dengan 0. Nah, terus ketika sampai setengahnya, dia sudah 50% progres nih. Atau T pada saat itu adalah T sama dengan 0,5. Nah, ketika sudah full, dia sudah nyampe tujuan, maka T sama dengan 1 atau 100%. 0,5 50% ya, saya yakin Anda sudah tahu ya. 0,5 itu 50% gitu. Dikali 100% aja. 0,25 itu adalah 25%. Atau seperempat ya. Begitu. Jadi X1 sampai X2. Nah, ini bisa Nah, untuk ini tadi yang X1, Y1, X2, Y2 gitu. Nanti kan pasti nambah juga dari sini. Ini adalah delta X, di sini adalah delta Y. Bisa kita jabarkan seperti ini. Kalau dari komputer dia melihatnya dari delta X sama delta Y-nya. Makanya tadi bisa dituliskan X2, X itu bisa dituliskan seperti ini. Dia progres dari X1 menuju X2. Gitu kan. Untuk bisa sampai X2 itu delta X tambah delta X. Nah, delta X itu apa? X2 minus X1. Persenannya di mana persenannya? Persenannya di sini, T. Jadi prosesnya seperti itu. Titik awalnya adalah X1. Supaya sampai sini dia tambah delta X. Nah, ini kan pada saat 100% ya. Ini 100%. Supaya kita bisa memvariasikan progresnya atau persenannya itu kan perlu ada T ini. Jadi X1 plus X2 minus X1 dikali T ya. T-nya di antara 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Kebayang ya? Parametrik, fungsi parametrik. Sudah kebayang belum? Fungsi parametrik. Gimana? Ada yang sudah paham? Ada yang masih bingung? Ada yang sudah paham? Ada yang masih bingung? Permisi Pak, izin bertanya. Yeah. Itu T-nya tuh apa sih Pak? Saya masih bingung. Yang T-nya itu. T itu persenan, Mas. Semacam persenan gitu ya. Atau progres. Jadi ini ya. Mungkin saya bawa ke bentuk yang paling sederhana lagi. Dari X1 ke X2. X1 ke X2. Ini X1, sorry. Tulisannya X1 sampai ke X2. Titik awalnya apa? X1 Pak. X1 ya. Jadi ini X. X itu posisi sekarang. Pada saat dia ditambah 0. Ini jadi posisi awal. Ketika T sama dengan 0, dia adalah X1. Ketika posisi akhir di mana? Mas? X2. X2 ya. Maka X1 ditambah berapa supaya X2? Yang lain bisa bantu, monggo. Supaya X2, X1 ditambah berapa?
Delta X delta X Pak. Delta X itu apa? X2 X1 X1. Iya. Nah, ini pada saat T sama dengan 0. Terus ini pada saat T sama dengan 1. T itu rentangnya cuma di antara 0 sama 1. Rentangnya di sini adalah di antara 0 sampai 1. Maka ketika 0% dia adalah di sini. Ketika 50% maka kita bisa menggambarkan dia ada di tengah-tengah. Ketika 100% dia sudah sampai. Maka kalau persamaannya ini kita rangkum gitu ya. Dia X1 plus X2 minus X1 kali T. Oke, sudah paham belum ya? Jadi T ini semacam persenan. Gitu ya. Ada yang belum paham? Oke.
Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini adalah bentuk yang paling simpel. Jadi untuk bisa dapat ini, maka A-nya adalah 1, ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 0. Nah, bentuknya nanti cukup. Nah, ini sudah mulai ini ya, masuk semacam polinomial, tapi ini sebenarnya juga belum polinomial. Jadi ini adalah bentuk parabola. Nah, parametriknya itu adalah X sama dengan T dan Y sama dengan T. Nah, ini untuk elips. Elips bisa, caranya untuk membuatnya bisa macam-macam. Titik ini, terus di ininya panjang panjang radius yang X sama Y-nya bisa didefinisikan, atau mau pakai 4 point, jadi nanti pakai tangensial gini, atau yang 4 point yang dalam itu juga bisa. Itu conjugate diameter. Ini juga bisa, jadi ada semacam diagonal, ada semacam imaginary segi 4. Nah, untuk parabola juga bisa seperti ini. Vertex ujungnya ya. Vertex itu nah, untuk synthetic curve ini sebetulnya yang paling sering dipakai, dan ya itu bentuk. Tapi sebetulnya kita bisa mengubah-ubahnya dengan bebas. Tapi kita perlu walaupun dia sintetik maksudnya sintetik itu ya tidak ada parameter yang mendasari atau equation umum yang mendasari, tapi kita berusaha menerjemahkan ke persamaan. Dan ini adalah ya mungkin cukup dasar ya. Jadi ini kalau dilihat bentuk-bentuknya mirip seperti polinomial. Ini adalah cubic spline. Nah, parametric formnya adalah seperti ini, simple formnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat setelah mungkin di hari Kamis bagaimana kurva